Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tegiman Tambunan. Nomor induk mahasiswa saya 2082100069. Di sini saya ingin membuat video praktikum biologi pertanian yang berjudul tentang tumbuhan, yaitu morfologi pada tumbuhan, pada batang dan akarnya. Dan di sini saya akan memvideo atau meneliti 10 tanaman dikotil dan 10 tanaman monokotil. Sebelum saya meneliti video saya tersebut, saya ingin menjelaskan morfologi batang dan akar untuk membedakan tanaman monokotil dengan dikotil yang dibedakan tanpa morfologi batang dan akarnya. Dan morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk tumbuhan yang mencakup bagian-bagian perbedaan pada batang. Batang tanaman dikotil bercabang karena memiliki kambium, sedangkan tanaman monokotil tidak memiliki kambium sehingga batangnya tidak bercabang. Di situ bagian perbedaan pada batangnya. Dan perbedaan pada perakaran monokotil dan dikotil itu, kalau perakaran monokotil atau serabut pada perakaran langsung dari pangkal batang, tidak ada akar. Kalau misalkan akar tunggang atau dikotil, dia mempunyai sistem perakaran yang dimana akar terdiri dari beberapa cabang berasal dari tanah. Akar primer biji kemudian bercabang, lalu akar dapat membesar dan bentuk percabangan yang kompleks. Dan di sini dapat dibedakan ciri-ciri tanaman monokotil itu bijinya berkeping satu, akarnya itu serabut, memiliki daun yang tunggal, memiliki batang yang tidak bercabang. Sedangkan pada tanaman dikotil, bijinya itu berkeping dua, memiliki akar tunggang dan bagian batangnya banyak yang bercabang. Dan pada akarnya pun dia sistemnya dalam akar itu bercabang-cabang. Ini depan saya sudah ada pokok alpukat yang termasuk tanaman nomor 1 yang saya praktikkan, tanaman dikotil. Nama latinnya Persea americana. Dan ini nomor 2, tanaman pokok kueni, atau yang disebut nama latinnya Mangifera odorata. Dan ini tanaman yang ketiga dikotil, jambu air, atau nama latinnya itu Syzygium aueum. Dan ini tanaman yang keempat dikotil pada pohon mangga, atau nama latinnya Mangifera indica. Dan ini tanaman dikotil yang kelima, yaitu jambu biji atau jambu kelutuk. Nama latinnya Pisidium guajapa. Dan ini tanaman dikotil yang keenam, ubi kayu, atau nama latinnya itu Maniote utilissima. Dan ini tanaman yang ketujuh, yaitu pohon kelor atau daun kelor, nama latinnya Moringa oleifera. Dan ini tanaman dikotil yang ke-8, yaitu pohon seri, atau nama latinnya itu Muntigia calabura. Sini jelas akarnya, akar tunggang dia bercabang. Ini tanaman yang ke-9, saya mengambil contoh pohon jati. Sudah nampak itu, akarnya akar tunggang. Dia bercabang sistemnya hingga beberapa meter, melebihi 1 meter pun bisa. Nama latinnya pohon jati ini Tectona grandis. Di sini dan tanaman yang terakhir pada dikotil, tanaman yang ke-10, saya ambil pepaya, atau nama latinnya Carica papaya. Dan tanaman monokotil ini tanaman yang pertama contohnya saya ambil itu kunyit. Kunyit itu nama latinnya Curcuma longa Linn atau Curcuma domestica. Jelas akarnya berabut dan tidak bercabang. Di tanaman kedua monokotil contohnya sambil pada pandan, atau nama latinnya Pandanus amar Eupholeum. Di sini terlihat cabangnya tidak bercabang dua, hanya cabang satu, dan daunnya pun daun tunggang, akarnya pun serabut, tidak bercabang. Tanaman ketiga saya ambil pohon pisang, atau nama latinnya itu Musa sp. Keempat saya ambil pohon pinang pada tanaman monokotil, nama latinnya itu Areca catechu. Dan tanaman kelima monokotil itu saya ambil tanaman lengkuas, yaitu nama latinnya Alpinia galanga. Di tanaman ketujuh itu saya ambil tebu, nama latinnya itu Sacharum sp.
Dan di tanaman ketujuh tadi saya salah bilang tadi nomor 6, dan ini nomor 7. Saya ambil tanaman monokotil pada nanas atau nama latinnya Ananas comosus. Dan di tanaman ke-8 ini saya ambil kelapa hijau atau kelapa makan yang nama latinnya itu Cocos nucepera. Dan di tanaman yang ke-9 saya ambil itu rumput gajah. Nama latinnya itu Pennisetum purpure. Ini dia rumput gajah. Dan di tanaman yang ke-10 itu saya ambil rumput teki. Ini tanaman terakhir saya, yang nama latinnya itu Ciperus rotundus. Ini dia. Sekian dari hasil praktikum saya. Jika ada cara memvideo saya yang salah dan perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan jangan lupa subscribe, serta like, serta share sebanyak-banyak mungkin.